Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah audit pajak kelas akuntansi C1 akan melakukan presentasi mengenai dua materi. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban pemeriksa pajak, dan yang kedua yaitu meminimalkan resiko pajak. Saya Salsabila Virginia, NIM 1905520083. Materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pemeriksa pajak. Yang pertama ada hak. Pengertian hak. Hak adalah kuasa yang diberikan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau biasa dikatakan sebagai hal yang selalu dapat dilakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya secara paksa atau tidak. Halo, perkenalkan, nama saya Alivia Deva Ananda, NIM 1905520008. Kewajiban. Pengertian kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya Zulfanya Anissa Fitri, NIM 1905520089. Hak pemeriksa pajak dalam pemeriksaan lapangan. Pasal 12 ayat 1. A. Melihat dan meminjam buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. B. Mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. C. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atas pencatatan. D. Meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa 1. Menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. 2. Memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak, barang bergerak dan atau tidak bergerak. 3. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. E. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak maupun tidak bergerak. F. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Perkenalkan, nama saya Sakina Purnisha Putri dengan 19050098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak pemeriksa pajak dalam memeriksa kantor. Dengan pasal 12 ayat 2 yang berisikan mengenai 1. Memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, melihat atau meminjam buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Yang ketiga, meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak. Yang kelima, meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui WP atau wajib pajak. Yang keenam, meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani, NIM 1905520103. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan pemeriksaan pajak. Pada pasal 2 menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang pertama yaitu tujuan pemeriksaan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu, kenapa perlu diuji? Perlu diuji supaya tahu mana yang sudah patuh dan yang belum patuh. Menjadi tidak adil jika ada wajib pajak patuh, di sisi lain wajib pajak yang tidak patuh dibiarkan. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap mereka yang terindikasi tidak patuh, sehingga setelah diperiksa akan menjadi patuh.
Kesuksesan dalam penyelenggaraan pajak memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan sistem self-assessment di mana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggung jawab dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu. Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Mengapa demikian? Karena apabila wajib pajak tidak patuh dalam menaati peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Dampak dari tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Hal paling penting, Anda juga harus mengetahui dan memahami apa saja indikator dalam kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya tentang indikator pajak. Terdapat 4 indikator kepatuhan pajak. 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan atau SPT secara tepat waktu. 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. 4. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak atau SPP atau SKP sebelum jatuh tempo. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Saya Sufanya Anissa Fitri, NIM 1955526689. Pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses di mana suatu wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan lain-lain. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak memahami tata cara perpajakan, maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Dengan begitu, dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Mengacu pada pasal 1 angka 25 UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasar suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemeriksaan pajak, untuk meminimalisir risiko sebagai wajib pajak maupun badan pajak harus mengetahui ketentuan tentang pemeriksaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU KUP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mempersiapkan data dokumen. Kewenangan pemeriksa pajak diatur pada pasal 29 ayat 3, 3A dan 3B Undang-Undang KUP. Kemudian dirinci lagi secara detail pada pasal 28 sampai 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013. Yang pada intinya, pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak bahwa tidak ada lagi hal yang rahasia untuk pemeriksa pajak. Tidak ada dokumen atau catatan yang tidak dapat dipinjam oleh pemeriksa pajak. Peminjaman dokumen terdapat dua cara. Yang pertama, dokumen yang ditemukan saat pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan di tempat kegiatan atau kantor WP. Buku, catatan, dokumen yang ditemukan tersebut dipinjam pada saat itu juga. Dan pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen. Ini yang dimaksud pada pasal 28 ayat 1 huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013. Yang kedua, dokumen yang menurut pemeriksa diperlukan selama proses pemeriksa untuk menghitung pajak terhutang. Buku, catatan, dokumen belum tentu atau belum ditemukan oleh pemeriksa, tetapi seharusnya BP membuatnya.
pemeriksa akan membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagai dasar peminjaman dokumen tersebut. Apa yang tertulis dalam surat tersebut mungkin saja tidak persis sama namanya dengan yang dimiliki oleh WP, tetapi fungsinya sama. Maka itulah yang dinamakan oleh pemeriksa. Yaitu 3. Proaktif dalam pemeriksaan. Wajib pajak harus proaktif. Maksudnya, yaitu berusaha untuk bertanggung jawab tanpa menyalahkan ketentuan yang ada. Sebagai wajib pajak yang proaktif, kita harus memiliki pengetahuan dan berusaha mengetahui ketentuan perusahaan itu sendiri, seperti untuk melengkapi data atau dokumen yang dibutuhkan guna melaksanakan proses pemeriksaan. Untuk itu, setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib melaporkan wajib pajak secara hukum. Self-assessment system yang mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan wajib pajak itu sendiri, termasuk memotong, memungut, dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang sedang dilakukan. Sekarang itu yang keempat, membantu tim pemeriksaan. Yang pertama itu supervisor. Supervisor adalah pemeriksaan pajak yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan dan serta memberikan bimbingan kepada pemeriksa pajak dalam suatu kelompok pemeriksaan pajak. Yang kedua, ketua tim. Ketua tim adalah pemeriksaan pajak yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan serta sekaligus melaksanakan pemeriksaan bersama dengan anggota tim. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seseorang ketua tim, dan seseorang atau lebih anggota tim. Pada pasal 8 huruf F yang mengungkapkan bahwa tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun instansi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah pajak, tenaga ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara. Apabila diperlukan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Selanjutnya yaitu menjaga hubungan dengan tim pemeriksa. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi atau perbuatan dan atau wajib pajak yang diperiksanya. Gangguan independensi yang dapat dialami oleh pemeriksa pajak selama pemeriksaan meliputi hal-hal berikut ini. 1. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan wajib pajak. 2. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan wajib pajak. 3. Pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada wajib pajak dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. 4. Memiliki teman dekat atau keluarga yang bekerja dalam posisi kunci di tempat wajib pajak. Yang kelima, keadaan atau kondisi atau perbuatan tertentu lainnya yang menurut pandangan pihak lain dapat mengganggu independensi pemeriksa pajak. Ketika dalam pemeriksaan pajak, seorang pemeriksa pajak mengalami gangguan independensi, maka pemeriksa pajak harus secepatnya memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi gangguan independensi tersebut.